I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya video ini, kami ingin memenuhi persyaratan tugas akhir hukum kesehatan tentang malpraktik medik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yofiza Media SHMH. Perkenalkan, nama saya Nadila Naza Fitri, NPM 201011211099. Saya Yolanda Putri dengan NPM 20100121111261. Dalam mata kuliah Hukum Kesehatan kelas 6B tentang malpraktik medik. Pengertian malpraktik medik. Menurut Fuadi 2005, malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkaran yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Yang kedua, berbicara mengenai malpraktik atau malpraktik berasal dari kata mal yang berarti buruk, sedangkan kata praktik berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik yang buruk yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien. Yang kedua, tentang unsur-unsur malpraktik. Yang pertama, adanya kelalaian. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, tidak sesuai standar pelayanan medik. Dan yang keempat, pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Jenis-jenis malpraktik medik. 1. Kriminal malpraktik. Suatu perbuatan dapat dikategorikan kriminal praktik jika memenuhi rumusan delik pidana, yaitu memenuhi unsur baik positif maupun negatif, harus merupakan perbuatan tercela, serta dilakukan dengan sikap batin yang salah, merupakan kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan. 2. Sivil malpraktik. Dikategorikan sivil malpraktik jika petugas tidak melakukan kewajibannya atau cacat janji, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Pada sivil malpraktik, tanggung jawab penggugat dapat bersifat individual atau korporasi. Selain itu, dapat pula dialihkan kepada pihak lain atau berdasarkan principle of vicarious liability. 3. Administratif malpraktik. Disebut administratif malpraktik jika petugas melanggar hukum administrasi negara. Jika terjadi pelanggaran administratif malpraktik, maka sanksinya adalah administrasi, akan tetapi dengan dikeluarkannya disebut administratif malpraktik jika petugas melanggar hukum administrasi negara. Jika terjadi pelanggaran administratif malpraktik, maka sanksinya adalah administrasi, akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 2004 tentang malpraktik kedokteran, maka pelanggaran tersebut dapat dipidanakan. Selanjutnya, tentang pembuktian malpraktik. Mengingat kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan profesi, maka tidaklah mudah bagi siapapun termasuk penegak hukum yang tidak memahami profesi ini untuk membuktikan di pengadilan. Akan tetapi, tidak berat kesalahan ini tidak mungkin dapat dibuktikan. Secara garis besar, ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam membuktikan adanya malpraktik, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung dengan membuktikan keempat unsur 4D. Duty, kewajiban, the relation of duty, menelantarkan kewajiban, demand, rusaknya kesehatan, direct causation, adanya hubungan langsung antara tindakan menelantarkan kewajiban dengan rusaknya kesehatan. Cara tidak langsung, dengan mencari fakta-fakta berdasarkan doktrin resipsa regulator, dapat membuktikan adanya kesalahan di pihak petugas. Namun tidak semua kelalaian petugas meninggalkan fakta semacam itu. Dalam hal ini diperlukan sedikit bantuan.
kesaksiannya. Dalam hal ini diperlukan sedikit bantuan dari ahli untuk menguji apakah fakta yang ditemukan memang dapat menunjukkan adanya kelalaian petugas. Selanjutnya sanksi hukum. Sanksi hukum bagi pelaku malpraktik selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36. Dimulai dari pasal 190 mengatur tentang tindak pidana bagi dokter yang tidak melakukan pertolongan pertama, akan dipenjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, terbuktinya dokter melakukan malpraktik medis atau kelalaian medik, di samping dikenakan sanksi hukuman pidana dan perdata berdasarkan peraturan yang berlaku, juga dapat dikenakan hukuman tambahan yaitu sanksi hukuman administratif. Misalnya dicabut izin usaha untuk menjalankan profesinya untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 54 menyatakan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya. Contoh kasus malpraktik. Mulanya warga yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Bone ini memeriksakan diri dengan keluhan sakit di bagian kepalanya. Dokter pun memberikan obat serupa salep kepada pasiennya dengan cara kulit di bagian pinggir mata dan atas dan bawah. Tidak, ini memeriksakan diri dengan keluhan sakit di bagian kepalanya. Dokter pun memberikan obat berupa salep kepada pasiennya dengan cara kulit di bagian pinggir mata dan bawah. Tidak lama setelah dioleskan, kedua matanya terasa panas dan tidak dapat melihat sama sekali. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.